mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan analisis hubungan permintaan, penawaran, dan arus kas pada PT Nasma Teknik Jaya. Untuk bab 1, pendahuluan ada latar belakang. PT Nasma Teknik Jaya adalah perusahaan karoseri truk yang berdiri sejak 2023. Perusahaan menghadapi perubahan permintaan harga bahan baku dan sistem pembayaran. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap produksi dan arus kas perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis hubungan permintaan, penawaran, dan arus kas untuk menjaga stabilitas usaha. Rumusan masalah. Poin 1, hubungan permintaan dan arus kas perusahaan. Poin 2, pengaruh penawaran bahan baku terhadap arus kas. Poin 3, strategi perusahaan menjaga kestabilan arus kas. Tujuan penelitian. Poin 1, menganalisis pengaruh permintaan dan penawaran terhadap arus kas. Poin 2, mengidentifikasi faktor ekonomi mikro yang berpengaruh. Poin 3, menjelaskan strategi perusahaan menjaga stabilitas usaha. Untuk manfaat penelitian dibagi menjadi 2, teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, menambah kajian ekonomi mikro terkait hubungan permintaan, penawaran, dan arus kas, dan menjadi referensi penelitian ekonomi mikro di dunia usaha. Untuk manfaat praktis dibagi menjadi 3, ada perusahaan, pelaku usaha, dan akademisi. Bagi perusahaan, bahan evaluasi pengelolaan arus kas dan perencanaan produksi. Bagi pelaku usaha, wawasan pentingnya keseimbangan permintaan, penawaran, dan arus kas. Lalu bagi akademisi, referensi studi kasus ekonomi mikro terapan. Selanjutnya pada bagian bab 2, kajian pustaka akan dibacakan oleh rekan saya, Dilan. Baik, saya akan melanjutkan pada bab selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Teori permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang konsumen mau beli pada harga tertentu. Biasanya dipengaruhi oleh harga, pendapatan masyarakat, selera, dan ekspektasi masa depan. Lalu ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen siap lepas di harga yang sama. Biasanya ditentukan oleh biaya produksi, teknologi, dan jumlah pesaing. Perubahan adalah salah satu faktor yang akan menggeser kurva dan mempengaruhi arus kas perusahaan. Elastisitas permintaan merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Elastis. Perubahan harga sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Inelastis. Perubahan harga kurang mempengaruhi jumlah permintaan. Uniter. Perubahan harga dan permintaan bersifat proporsional. Keseimbangan pasar terwujud ketika titik temu antara kuantitas barang yang diminta dan yang ditawarkan tercapai pada tingkat harga tertentu. Saat permintaan naik, perusahaan wajib menyesuaikan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Saat permintaan turun, diperlukan strategi pengelolaan arus kas yang efektif guna meredam dampak fluktuasi harga bahan baku. Arus kas dalam konteks ekonomi mikro. Arus kas menggambarkan aliran uang yang masuk dan keluar dari sebuah perusahaan dan perannya sangat vital bagi kelangsungan operasi sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas perusahaan. Kecepatan piutang, seberapa cepat pelanggan membayar. Tempo hutang, pengaturan waktu pembayaran kepada pemasok. Manajemen persediaan, efisiensi pengelolaan stok bahan baku. Pengaruh harga bahan baku terhadap arus kas. Kenaikan harga pada bahan baku memicu tekanan negatif pada likuiditas jika tidak dikelola dengan manajemen keuangan modern. Di PT Nasma Teknik Jaya, negosiasi strategis membangun hubungan kuat dengan pemasok untuk stabilitas harga. Analisis biaya menyeluruh, melakukan perencanaan sumber daya secara efisien. Strategi pengelolaan permintaan dan penawaran. Strategi pengelolaan penawaran dan permintaan yang efektif dapat membantu perusahaan menjaga arus kas yang stabil
Menurut Ciptono dan Chandra pada tahun 2016, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar lebih luas, penyesuaian harga untuk mempertimbangkan elastisitas permintaan, dan kualitas layanan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Kami melakukan pendekatan secara kualitatif, lalu lokasi PT berada di Jalan Raya Narogo, Pangkalan 4 Bekasi, Jawa Barat. Lalu penelitian kami mengambil pada waktu bulan Oktober sampai dengan Desember. Sumber data. Kami melakukan wawancara dan observasi, lalu data sekunder, ada laporan keuangan, dokumen perusahaan, dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data, wawancara dengan manajemen dan karyawan, lalu melakukan observasi proses operasional perusahaan, dilengkapi dengan studi dokumentasi seperti laporan dan arsip perusahaan. Lalu analisis data. Menggunakan pendekatan analisis tematik, lalu data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengidentifikasi tema utama terkait permintaan, penawaran, dan arus kas, lalu membandingkan data primer dan sekunder untuk melihat pola dan hubungan. Lalu validitas dan reliabilitas, ada triangulasi data dan pengecekan ulang responden. Baik, bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Muhammad Imam Alamsyah. Baik, saya akan melanjutkan hasil penelitian dan pembahasan di bab 4. PT Nasmat Edik Jaya merupakan perusahaan karoseri atau body repair car carrier yang berdiri tahun 2023 dengan sistem pencatatan keuangan dan operasional masih dilakukan secara manual. Maka dari itu, penelitian kualitatif dilakukan Oktober sampai Desember 2025 melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka ditemukan fluktuasi permintaan dan perubahan harga bahan baku yang berdampak pada proses produksi serta arus kas perusahaan. Di slide berikutnya, ada detail permintaan dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2025. Di bulan Oktober, kami mendapatkan permintaan berada di posisi tertinggi, didominasi oleh proyek skala menengah hingga besar. Dan di bulan November, permintaan stabil dengan proporsi pesanan tunai dan kredit yang seimbang. Dan di bulan Desember, terjadi angka penurunan yang sangat signifikan akibat pesanan yang sangat terbatas. Yang slide berikutnya ada diringkas arus kas periode Oktober dan November 2025 di tabel berikut. Terjadi di bulan November permintaan yang sangat tinggi, kas masih ketat karena pembayaran yang kredit. Pada bulan November, kas paling stabil berkat pembayaran tunai dan kredit yang seimbang. Dan terjadi permintaan turun pada bulan Desember, kas tetap aman dari pelunasan piutang. Di slide berikutnya ada kondisi penawaran bahan baku dan dampaknya terhadap arus kas perusahaan. Pada tabel berikut, kami akan menjelaskan harga bahan baku yang meningkat sampai biaya produksi yang sangat naik. Dan pembayaran ke pemasok lebih banyak tunai atau di awal, arus kas keluar yang semakin tertekan. Faktor-faktor ekonomi mikro yang mempengaruhi keseimbangan permintaan, penawaran, dan arus kas. Yang pertama ada tingkat permintaan jasa. Permintaan mempengaruhi produksi dan potensi kas masuk, namun tidak selalu sejalan jika pembayaran dilakukan secara termin. Yang kedua ada sistem pembayaran pelanggan. Pembayaran tunai dan DP mempercepat arus kas, sedangkan pembayaran kredit menunda kas masuk. Yang ketiga ada harga dan ketersediaan bahan baku. Kenaikan harga bahan baku yang meningkat, biaya produksi dan menekan arus kas yang keluar. Yang keempat, ketergantungan pada pemasok. Membatasi fleksibilitas pengendalian biaya dan pengaturan tempo pembayaran. Dan yang terakhir, kapasitas produksi dan pengelolaan piutang berpengaruh pada kelancaran operasional dan keseimbangan arus kas. Slide berikutnya ada strategi manajemen dalam menjaga stabilitas arus kas.
Yang pertama ada produksi adaptif, penyesuaian kapasitas produksi dan penjadwalan proyek secara bertahap untuk menjaga kendali pengeluaran arus kas. Yang kedua ada pengendalian pembayaran, penerapan sistem termin atau uang muka untuk proyek besar dan pembayaran tunai untuk proyek skala kecil. Yang ketiga ada tertib administrasi, implementasi pencatatan keuangan yang terstruktur atau arus kas masuk dan keluar untuk pemantauan likuiditas yang lebih akurat. Yang keempat, ada manajemen bahan baku. Pembelian berbasis kebutuhan aktual serta negosiasi strategis terkait harga dan tempo pembayaran dengan pemasok. Maka dari itu, hasil penelitian kami adalah kesimpulan dinamika kas, permintaan tinggi tidak selalu berarti kas lancar. Sistem pembayaran termin atau piutang adalah kunci likuiditas di bahan baku. Kenaikan harga bahan baku dan ketergantungan pada pemasok secara signifikan menekan arus kas keluar. Dikunci keseimbangan, stabilitas perusahaan bergantung pada strategi manajerial dalam mengelola kapasitas produksi dan piutang usaha. Di strategi adaptif, pengeluaran sistem DP atau uang muka dan pencatatan keuangan yang tertib terbukti menjaga keberlanjutan usaha. Di saran, internal memperkuat sistem pembayaran tunai atau DP, cari alternatif pemasok baru, dan digitalisasi pencatatan keuangan. Di sektor jasa, fokus pada pengelolaan biaya produksi dan piutang, bukan hanya mengejar volume permintaan. Di akademis, penelitian mendatang disarankan menggunakan metode kuantitatif dengan data keuangan yang lebih mendetail. Dan berikut ini adalah contoh hasil pengerjaan karoseri PT Nasma Denik Jaya. Yang berikut ada 2 foto ini di hasil sama di before after-nya. Oke, sekian, terima kasih atas presentasi dari makalah kami.